Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisyaddah wa ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram. Wa jami'ihim minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan ma'rifatan kita bersyukur. Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 20 pas yang paling atas. Wa yufa 'anil launi wahdahu wa anir rihi wahdahu idza asura zawalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufa, dan dimaafkan. Ini kemarin bahas tentang cara mensucikan najis. Najis itu baru suci ketika hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Wa yu'fa, dan dimaafkan anil launi wahdahu, kalau tidak bisa hilang warnanya saja. Misalnya najisnya warnanya kuning, udah dicuci berulang-ulang, kena di kain kok tetap kuning, ya semoga itu suci, gak apa-apa. Wa anir rihi wahdahu, baunya ulang-ulangan. Pas banget, pas banget. Ambune ulang-ulangan. Pas banget Bude ya. Bude lo dendam banget. Wes tabakan hatimu Bude. Orang terdolimi itu doanya manjur. Udah doa sekarang Bude. Doa Bude, biarin dijalimin gagal untuk juga. Udah doa sekarang Bude, manjur doanya Bude. Idza asura zawaluhu, idza ketika asura sulit zawaluhu, untuk menghilangkannya. Bekas najis entah berupa warna atau berupa bau udah dicuci berulang-ulang kok masih aja, maka ya enggak mengapa, berarti sudah suci. Misalnya kain warnanya putih, terus kena najis yang kuning. Kuning cuman kok enggak ada warnanya. Lah udah dicuci berulang-ulang kok kuningnya nggak hilang juga, ya wis itu dinilai suci atau dimaafkan. Yang namanya dimaafkan itu aslinya hukumnya tetap najis tetapi dimaafkan. Seandainya mau dipakai buat sholat sudah sah. Wa rihi, atau baunya udah dicuci berulang-ulang, ambune masih selengat-selengit. Ambune selengat-selengit, ngerti nggak Mas? Ya kadang ada, kadang enggak, itu loh namanya selengat-selengit. Nah iya, maka itu dimaafkan. Walau waqafa zawalun najasati, kalau seandainya menghilangkan najis itu membutuhkan ala sobunin, pakai sabun. Ya, kalau kita ya memang pakai sabun. Nyuci kalau nggak pakai ya kayaknya ya kurang srek. Wa ghairihi, atau yang sejenis dengan sabun. Wajaba, maka wajib istimaluhu, menggunakannya. Jadi kalau ada najis, cara menghilangkannya itu bisa hilang hanya dengan sabun, maka ya pakai sabun, hukumnya wajib. Kalau zaman dulu belum ada sabun, yo pakai apa zaman dulu? Kalau orang sikat gigi pakai bata merah di tubuh, dianjurin. Kalau orang keramas pakai merang. Kalau orang nyuci baju pakai apa? Pakai baju. Yang hidup lebih lama kan? Ntar kalau dibilang tua kesinggung.
di Jakarta. Oh gitu ya. Nggak ngerti. Oh iya nggak ngerti Kirain di ya. Madinah. Oh kirain di Saudi. Bata merah juga saya nggak ngalamin. Oh nggak ngalami. Oh berarti orang baru berarti. Orang lama tapi modern. Oh gitu. Gue juga terima. Lain soulmate. Tenang Bude nggak kesebut. Dari kamu itu kayaknya nggak ngerasain Batak. Nggak ada orang sini ya. Kalau memang itu najis bisa hilangnya hanya dengan sabun, oh ya wajib pakai sabun. Kecuali najis mughalladhah yang itu hanya bisa hilang dengan debu, ya tetap wajibnya pakai debu. Wa yu'fa dan dimaafkan. Yang namanya dimaafkan itu hukum asli tetap najis tapi boleh dipakai buat sholat. Anin najasati dari najis allati la yaraha yang tidak melihat al basaru pandangan al muqtadilu yang normal. Jadi misalnya kayak karpet begini, ketika lagi sholat sujud baunya ada tapi dicari nggak nemu-nemu, udah dicium diendus-endus sampai nyungir-nyungir. Lah iya, kan nyarinya sampai hidungnya nyungir-nyungir gitu kan, ini baunya sebelah mana ya. Ini kadang kita itu kan begitu, udah dicari mumet giliran ketemu dibuang. Kayak orang nyari upil ya. Dicari sampai repot sampai jari belok kanan belok kiri. Sampai keluar tempat. Giliran ketemu dibuang. Muridnya berangkat di Wes orang terdolimi doanya manjur. Udah doa sekarang Bude. Kabulkan hajatnya Bude. Berarti masih sehat gitu. Saking baiknya. Bude nggak bisa pergi aja jadi ngedoain Bu Mansur. Lu deh, enak dulu nggak enak dulu. Wa anil qalili dan dimaafkan juga dari yang sedikit minat dam darah. Darah itu kan asal hukumnya najis. Tetapi misalnya kita ada apa ya kayak luka gitu ya, yang pas lagi sholat kok darahnya keluar, misalnya pakai apa itu, saplas atau apa, tetap darahnya keluar umpama. Tapi kalau hanya sedikit secara umum maka yo dimaafkan, alias tidak mengapa. Wal qaihi nanah, yang penyakit apa, cacar apa ya, atau misalnya habis kebakar lah, habis apa itu, kena minyak panas ya, kan lama-lama melepuh. Lah kok melepuh itu pas lagi sholat kok pecah umpama, kok keluar nanahnya, tapi kalau hanya sedikit atau keluar darahnya hanya sedikit yo dimaafkan, tapi kalau banyak yo najis. Terus air itu kalau melepuh itu kalau ditusuk kan kayak keluar air ya. Nah airnya itu asal sudah keluar dari bungkusannya itu maka hukumnya najis. Tapi kalau masih terbungkus kulit yang melepuh itu maka tidak najis. Tapi kalau udah ketusuk umpama keluar tapi kok keluarnya banyak, yo najis. Tapi kalau hanya misalnya kayak basah atau apa, ya tetap najis tapi dimaafkan. Seandainya itu terjadi pada saat sholat maka sholatnya tidak batal. Ingkana min ghairi kalbin wa khinzirin, kalau darah dan nanah itu selain dari anjing dan babi, kalau keduanya ya tetap najis. Wa anil kasiri aidon, dan dari darah yang banyak, ingkana minasyakhsi nafsihi, kalau itu dari dirinya, maksudnya darah dari badannya, darah dari badan kita itu tidak najis buat kita. Itu kan terjadi pada kasus ketika sahabat Umar bin Khattab akan ngimami sholat subuh, itu beliau kan ditusuk di punggung atau di apa, pokoknya ditusuk. Lah kemudian ketika pisau yang nangkep itu kan otomatis darah keluar. Nah ketika mau dicabut sama sahabat-sahabat yang lain beliau bilang jangan dicabut dulu, nanti kalau saya sudah takbir, sudah sholat silahkan cabut, karena nanti saya nggak merasakan sakit kalau pas sudah sholat, saking khusyuknya.
Lah kita sholat dikoyok nyamuk ya bijal-bijal. Nah, iya. Kalau mak-mak mendingan pakai mukenanya rapet. Lah kalau bapak-bapak sholat maghrib kebetulan kebagian kalau yang di dalam nggak gitu nyamuk di luar, bijal-bijal kalau banyak nyamuk. Nah, kalau ingkana minasyaksi nafsihi, maka darah itu tidak najis kalau dari dirinya. Wa kharaja bi ghairi fi'lihi. Wa kharaja dan mengecualikan bi ghairi fi'lihi kalau darah itu dari orang lain. Maka kalau darah itu dari orang lain maka hukumnya najis. Kalau dari badan kita sendiri titik. Wala yatanajjasu dan tidak dihukumi najis atau biru benda yang suci. An-nashifu yang kering. Idza asobathu ketika mengenai benda tersebut najasatun najis, nashifatun yang kering juga. Kemarin ini kan sudah saya singgung, misalnya ada anjing badannya kering, tangan kita kering, lah nyentuh badan anjing itu tidak najis karena tangan kita kering, kemudian badan anjing itu juga kering. Lah misalnya ada kotoran yang najis tapi udah kering, diambil dipindahin boleh, nggak apa-apa bude. Misalnya nemu rezeki, lah ya udah kering. Lah kalau dulu di kampung yang miara sapi, miara apa itu kan memang kotoran sapi itu kan dijemur kering. Lah kering misalnya kan dulu buat pupuk, buat apa itu, nah bakar. Kalau itu najisnya itu sudah kering, terus tangan kita kering, seandainya megang itu tidak najis, wong sama-sama kering. Tapi kalau salah satunya basah yo najis. Bahkan kalau orang daerah saya dulu yang orang pesisir laut itu rumahnya itu kan dari bambu itu dianyam, gedek kalau orang sana bilang. Itu plesternya pakai tai kebun. Nah ya bener. Zaman saya sekolah itu masih ngalami kalau diajak di rumah temen yang rumahnya pesisir pinggir laut. Karena kalau pakai tembok begini nggak tahan lama, ambruk. Karena pas kadar garamnya tinggi. Lah itu pakai itu letong kebu dikumpulin kan buat plester dindingnya. Lah kalau itunya kering, apalagi dilapis pakai gamping, pakai kapur, kemudian kita nyender badan kita kering, sama-sama kering tidak najis. Tapi kalau badan basah keringetan apa habis mandi kok nyender, loh. Najis kering, tangan badan kita kering, maka kalau dua-duanya kering tidak najis alias boleh. Di situ wala yatanajjasu at-tahiru an-nashifu idza asabathu najasatun nashifatun. Tidak menjadi najis benda suci yang kering bersentuhan dengan najis yang kering alias tetap suci. Wala yathuru dan tidak menjadi suci syai'un sesuatu min najisil aini dari benda najis. Benda najis itu selamanya akan najis. Kalau mutanajis itu benda suci tapi terkena najis. Misalnya kayak sendal, kok minjek, taicing, kembang pasir, itu sendal kita namanya mutanajis. Kalau dicuci, ya bisa suci. Tapi kalau tai kucingnya, ya namanya itu najis. Kalau sendalnya mutanajis. Kalau mutanajis itu benda suci yang terkena najis maka bisa dicuci. Tapi kalau memang benda itu najis, biar dicuci kayak apa ya tetap najis. Nah, wala yadhuru syai'un min najasil aini dan tidak bisa berubah menjadi suci yang pada benda najis illa kecuali juludul maitati, kulit bangkai. Misalnya seumpama ya semoga enggak beli kambing, beli sapi lah kalau kambing mah kecil. Beli sapi harganya 50 juta mau buat kurban. Sebelum dipotong mati. Lah, ketika mati dengan sendirinya kan dihukumi bangkai, maka semuanya menjadi najis dari tanduk sampai buntut semuanya najis. Tetapi kalau kulitnya misalnya mau diambil,
diseset, diambil, kemudian disamak. Disamak itu kulit yang mudah diseset, kemudian dimasukkan ke drim yang besar gitu, terus diisi benda-benda pahit. Kalau orang kampung dulu pakai itu kapur, gamping, pakai mauni, brutowali. Brutowali ngerti nggak? Nah, ya. Pokoknya benda-benda yang pahit, daun paya dicemplungin di situ. Setelah beberapa hari, kemudian yang sisa-sisa kayak gaji atau apa itu rontok, kemudian kulit itu diambil, diangkat, dibersihkan. Walaupun itu diambil dari bangkai, kulit itu menjadi suci, boleh dipakai buat sendal, buat baju, tapi tetap nggak boleh dimakan. Misalnya dibikin apa? Dendeng. Masuk kulit bikin dendeng buat apa? Bikin dendeng, kikil. Kikil yang kayak di warteg itu kan ada ya? Ya. Nah, kalau yang itu asalnya dari bangkai hanya boleh dimanfaatkan buat sepatu, buat jaket, buat pokoknya yang nggak dimakan. Tapi kalau dimakan tetap tidak boleh. Itu yang kalau dari bangkai. Lah kalau dari hewan yang disembelih mah halal. Dibikin kikil ya. Oh, enak malah ya. Itu namanya disamak. Disamak itu kulit bangkai, kemudian diprosesnya kayak begitu tadi. Idan dababat ketika disamak, kulit bangkai bisa berubah menjadi suci ketika disamak. Wal khamru, khamr itu minuman yang mabuk. Anggur, apa namanya itu? Bir, campuran tak jenggot. Iya, Pak Jenggot. Idang qalabat khallan, ketika ia berubah menjadi khallan, cuka. Kalau cuka yang buat sehari-hari itu produknya dari apa itu? Yang buat bakso, buat apa ya, buat makanan itu. Itu produksi dari apa itu? Bikinnya? Ya cuka, itu asalnya bahannya dari apa? Tahu nggak perhatiin ya kalau Kan di botolnya biasanya kan ada tulisannya ya, komposisi apa, terbuat dari apa gitu. Ya ada ya. Nggak pernah pecah. Nah, kalau seandainya minuman yang memabukkan itu didiemin, terus kemudian berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dicampuri apa-apa, maka itu boleh dimakan. Apa ya, boleh untuk sehari-hari kebutuhan konsumsi itulah. Cuman yang di pasaran itu loh, nggak tahu ya asalnya dari mana. Nggak berbaca. Paling yang dibaca daftar harganya ya. Kalau sudah dibaca. Sama expirednya. Kalau bakso kan harganya berapa, kalau sama es teh berapa. Kan saya baca dulu pulang postal. Nah, ntar baca Bu Haji. Kira-kira cuka yang ada sekarang itu bahan bakunya terbuat dari apa? Kalau nggak nanya Mbak Google juga tahu biasanya. Iya. Mbak Google kan semua tahu ya. Ulama paling alim Mbak Google. Iya, dari bahan beralkohol. Lah iya bener kan? Iya. Nah, iya, ini padahal kitab-kitab fikih ini tulisan udah ratusan tahun yang lalu. Bahwa penulis kitab itu mengatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan asal dia berubah dengan sendirinya, didiamkan dalam beberapa waktu, mengalami fermentasi, kemudian berubah menjadi cuka, maka hukumnya halal, boleh dimakan, asal dengan catatan tidak dicampuri apa-apa. Kalau misalnya biar cepet kasih garam atau biar agak manis-manis kasih gula, yo udah gak halal lagi. Dia antepin dia apa, bahan beralkohol memang bener ya? Berarti bener. Wal khamru idzan qalabat khallan bi nafsiha. Wal khamru, khamr minuman beralkohol, idzan qalabat ketika berubah khallan menjadi cuka, bi nafsiha dengan dirinya sendiri, maksudnya yaitu mengalami fermentasi, berubah dengan sendirinya. Wala yadurru fawranuha, dan tidak mengapa apa, kalau minuman kan kalau diocok-ocok kan kayak ono bluguduk gitu. Berbuih. Nah, buihnya berbusa. Kalau minuman yang begitu kan ada busanya kan ya. Nah, sudah.
Wala nakruha minasyamsi ila dhilli, dan tidak mengapa seandainya tempatnya dipindah minasyamsi, dulunya kena panas matahari, ila dhilli, ke tempat yang teduh. Walal aksu, dan juga sebaliknya. Fa in turiha, lah kalau seandainya dicampur fiha, ke dalam minuman beralkohol itu, syai'un, sesuatu, seperti misalnya dikasih garam maupun dikasih gula, qabla tahalluliha, sebelum berubah menjadi cuka, walau tohiron, walaupun barang yang dicampurkan itu barang suci, wa baqiya fiha, dan tetap berada di dalam minuman alkohol itu hatta tahallalat, sehingga berubah menjadi cuka, lam tatahur, maka tidak suci. Ya, kalau berubah dengan sendirinya maka itu halal dan suci. Tapi kalau berubahnya itu dicampuri benda suci lain, misal gula atau garam atau micin atau apa biar sedap umpama, maka justru malah tidak suci alias tetap najis. Lah kalau najis otomatis tidak boleh untuk dikonsumsi. Tapi kalau berubah dengan sendirinya, nah ya itu ya boleh. Ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari, apalagi kemudian makan bakso ya. Bakso, terus yang makanan Padang itu Palembang apa? Pempek, ya kan pakai itu ya? Nah, iya. Lah kalau itu awalnya memang dari minuman yang beralkohol, tapi mengalami perubahan dengan sendirinya, hukumnya suci. Kulit bangkai yang disamak tadi ya hukumnya suci, tapi tidak boleh untuk dimakan kalau kulit bangkai itu tadi. Ini bab selanjutnya malah ibu-ibu yang pinter ya. Kalau saya malah nggak tahu kan ya. Kan babul khairi wan nifas. Nah ya Bu Mansur aja lah minggu depan lah. Itu seru itu bab itu seru emang. Tadi saya udah baca habis maghrib tadi udah baca saya. Paling nggak masuk. Nah, ntar minggu Selasa depan Bu Mansur yang baca ya. Baik, Lah, Mas. ya kan bab head nifas kan udah pengalaman kan, udah profesional lah ya. Udah berapa kali ya? Wallahu a'lam bishawab.